Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Merasa PGSD, ruang diskusi terbuka dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Tempat kita ngobrol santai tetapi bermakna seputar dunia pendidikan dan juga tentang kehidupan mahasiswa. Saya, Vera Yunia Safitri, dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai tema yang pastinya bakal relate banget buat kita semua. Dan terutama buat kamu mahasiswa baru yang lagi nonton podcast ini sekarang. Oke, temanya adalah tahun ajaran baru, semangat baru, atau beban baru. Nah, tahun ajaran baru itu identik banget sama yang namanya harapan dan juga semangat. Tapi, di sisi lain gak sedikit juga mahasiswa baru alias maba yang mungkin ngerasa bingung, tertekan, bahkan kewalahan sama dunia kampus yang pastinya serba baru. Nah, di episode kali ini, aku bakalan ngobrol bareng sama Kiai Ramadhani, yang merupakan Ketua Umum Forkom PGSD Unila tahun 2024. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Forkom PGSD tahun 2025. Nah, Kiai Ramadhani ini juga adalah seorang sosok yang aktif dalam dunia pendidikan, juga punya segudang pengalaman terutama mengenai adaptasi mahasiswa baru. Langsung aja kita sambut sama-sama. Halo Yai Daniel. Oke, apa kabarnya nih Yai hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jadi udah siap nih ya kalau mau aku tanya-tanya sedikit seputar episode kali ini? Insyaallah. Jadi Allah siap. Oke ya. Kalau gitu kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih ya. Pertama nih ya, boleh nggak sih ceritain sedikit keterlibatan IAI di dunia kampus? Oke, keterlibatannya di dunia kampus. Sekarang sebenarnya pengantin ya, nama Yai Ramadhani, biasa Bang Dani dari mahasiswa PGSD angkatan 2022. Saat ini menjenjang di TV perkuliahan di semester 6, semester yang persiapan untuk menuju penyusunan skripsi. That's serius. Iya, jenjang lumayan serius. Dan juga alhamdulillah di tahun ini masih diberikan kesempatan buat mengawal perjalanan Forkom PGSD sebagai Dewan Pengawas. Oke, berarti sekarang kesibukan IAI sendiri selain sebagai mahasiswa, IAI juga seorang Dewan Pengawas ya, Ketua Dewan Pengawas Forkom gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih ya. Kalau misalnya kita mundur ke masa awal-awal perkuliahan, ada nggak sih Yai kesan, mungkin pengalaman yang paling berkesan yang dirasain sama Yai Dani? Oke, pengalaman paling berkesannya pasti ada ya. Mungkin secara umum hal yang paling berkesan menurut maba pastinya biasanya PVMB ya, ataupun ospek kan. Karena di situ banyak banget kegiatan yang seru ya. Nah, kalau dari dia sendiri, karena waktu itu kebetulan masih masa transisi, jadi dia dapat KKMB-nya online. Jadi masa yang paling berkesan menurut dia itu waktu awal-awal perkuliahan, ketika kita dapat teman baru, lingkungan baru, kita banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan baru sama teman-teman baru, pastinya. Itu tadi pengalaman yang paling berkesan menurut Yai Dani. Walaupun Yai Dani ini dapat PKKMB-nya online teman-teman, berarti pas COVID ya Yari? Iya. Tapi Yai Dani ikut merasakan euforianya. PKKMB dapat teman baru, dapat lingkungan baru, dan pastinya kegiatan-kegiatan baru ya Yai. Oke Yai. Yang ketiga nih Yai, banyak banget maba yang mungkin mengalami culture shock Yai. Nah, menurut Yai Dani, apa sih penyebab utamanya? Dan gimana cara terbaik untuk mengatasinya nih Yai? Oke, terkait culture shock di kalangan mahasiswa baru ya. Pastinya ada beberapa hal yang menyebabkan. Yang pertama sih perubahan. Kembali dari lingkungan ketika kita jauh dari orang tua, masa transisi dari yang gurunya banyak teman di perkuliahan, harus beradaptasi lagi dengan teman-teman baru yang kita jumpai di perkuliahan. Solusinya dari ya pasti kita harus banyak explore, banyak adaptasi terkait lingkungan baru yang kita jalani sekarang gitu. Yang kedua pastinya terkait di pembelajaran nih, di dunia pendidikan. Di perkuliahan ini menurut ia pembelajarannya itu banyak ke student center, yang mana ketika kita di bangku SMA, SMP, SD itu masih banyak pembelajaran yang ke teacher center. Makanya jadi salah satu counter shock, pembelajarannya sangat berbeda gitu. Ya mungkin solusinya dari dia sendiri terkait
pembelajarannya kita harus banyak-banyak cari tahu gimana sih sistematika di dunia Kikoya. Yang terakhir pasti menurut dia salah satu fenomena ya. Culture shock itu disebabkan oleh kode yang diambil ini biasanya bukan kode yang diinginkan. Mungkin karena orang tua kode pilihan kedua menilai Iya. kepala kode yang pertama, jadi masuk ke kode kedua, jadi bukan kode pilihan, jadi seakan-akan menjalaninya secara sebangsa gitu, setengah-setengah. Makanya dari culture shock ya mungkin ya terkait ini, ketika teman-teman sudah masuk di kode yang menerima teman-teman gitu, teman-teman harus menetapkan niat bahwa teman-teman sudah di sini gitu sih. Oke, jadi culture shock itu wajar banget nih teman-teman, apalagi di awal kekuliahan. Mungkin ada teman-teman yang jadi anak rantau gitu ya, harus bisa beradaptasi lagi gitu sama dunia yang baru. Oke, nah jadi ya terkait fenomena tadi, kita berarti harus bisa manage semuanya. Karena pasti dunia perkuliahan sama sekolah tuh beda banget teman-teman. Aku juga turut ngerasain kayak gitu ya awal-awal. Karena kayak benar-benar beda banget guys. Oke, dan nih jawab pertanyaan keempat nih Yai. Pertanyaannya, kalau misalnya kita tadi ngomongin tentang adaptasi ya Yai. Menurut Yai, siapa sih mungkin orang yang paling berperan penting dalam membantu mahasiswa baru? Bisa dosen, atau senior, teman sebaya, atau keluarga nih kira-kira? Oke, menurut dia semua aspek tadi sangat berperan ya untuk adaptasi mahasiswa baru. Tapi kalau disuruh milih, salah satu pastinya teman sebaya sih menurut dia. Karena ya teman sebaya ini orang pertama yang kita temuin, orang pertama yang bakal bareng sama kita sampai semester selanjutnya. Yang pasti banyak banget kegiatan atau momen-momen yang dibuat dengan teman sebaya. Tetapi juga faktor lain seperti kakak tingkat, orang tua dan dosen juga mempengaruhi adaptasi untuk mahasiswa baru. Mungkin menurut Dani di sini yang paling berpengaruh dan berperan penting itu adalah teman sebaya. Karena kita bakal sering ketemu ya. Suka dukanya itu ya dijalani sama teman sebaya. Iya, bener banget. Kita jadi yang tahu cerita kita dia, yang tahu tugas kita dia. Kita ngeluh juga pasti sama teman sebaya pastinya ya. Oke. Tapi dosen dan juga senior itu juga pasti turut membantu ya Yai dalam perjalanan perkuliahan. Oke Yai, sekarang kita bahas mengenai organisasi. Menurut Yai Dani, seorang yang aktif berorganisasi nih ya, ikut organisasi atau kegiatan di kampus itu bisa membantu mahasiswa beradaptasi atau justru menambah tekanan nih? Oke, menarik membahas terkait organisasi. Pasti benar banget. Pas awal masuk, maba pastinya bingung ya, beli antara harus ikut organisasi atau hanya fokus di perkuliahan. Organisasi itu menjadi beban atau menjadi penuh tekanan, ya baik lagi. Tergantung niat kita, cara kita masuk ke organisasi itu seperti apa. Ketika kita masuk hanya untuk pelarian, pastinya itu bakal menjadi beban buat kita gitu. Dan itu banding terbalik menurut ya, organisasi itu pastinya sangat penting buat, khususnya buat mahasiswa baru, bisa dimana mahasiswa bisa banyak explore passion mereka di situ, bisa menumbuhkan grow mindset mereka, banyak belajar tentang soft skill, manajemen waktu, dimana kita bisa mengatur waktu antara perkuliahan dan sibuknya organisasi, manajemen emosional pastinya, karena kita harus bisa menahan emosional di hadapan orang-orang banyak, itu kita jumpai juga di organisasi, dan juga sangat penting bagi kita seorang pendidik, dimana kita pastinya nanti kan bakal bertemu dengan peserta didik ya, karena peserta didik yang macam-macam gitu kan tingkatnya, dan juga mungkin ada juga manajemen organisasi tentunya ya, dimana kita banyak belajar mengelola sumber daya manusia yang pastinya sangat banyak, dan juga soft skill lain seperti public speaking, disiplin, ataupun yang lain-lain. Menurut dia sangat penting sih dunia organisasi buat adaptasi mahasiswa baru. Jadi menurut Yai Dani, mengikuti organisasi itu penting ya Yai, karena bisa bantu kita menambah relasi pastinya, menambah pengetahuan baru, juga kita jadi mengenal banyak orang gitu kan. Juga bisa buat mahasiswa ini jadi berani. Iya bener banget nih. Kuliahan. Oke, itu tadi jawaban dari Yai Dani terkait penting atau tidaknya organisasi untuk mahasiswa baru. Selanjutnya nih Yai,
kasih bocoran sedikit ke kita dong Yai, terkait apa strategi yang mungkin paling simple tetapi efektif yang bisa mahasiswa baru terapkan di minggu awal-awal perkuliahan Yai. Oke, strateginya menurut pasti ketika kita menjumpai lingkungan baru, pastinya yang pertama kita harus banyak-banyak adaptasi. Kita explore gimana sih lingkungan baru kita itu, perkuliahan, lingkungan untuk di kediaman kita, mungkin tempat kos gitu ya. Selain itu juga kita harus banyak belajar, cari tahu gimana sih sistematika di dunia perkuliahan. Selain itu juga kita yang pasti penting banget buat mahasiswa baru itu kita temuin passion kita di mana. Seperti pertanyaan sebelumnya, apa kita hanya fokus di perkuliahan, ada juga menambah skill lain di organisasi. Itu passionnya harus ditemukan dari awal menurut ya. Selain itu kita juga penting banget buat menyusun timeline, perencanaan dari awal gimana sih kita di perkuliahan selama satu semester, bahkan sampai semester selanjutnya gitu. Penting banget dibuat dari awal menurut ya. Jadi terstruktur gitu ya Ayu. Ya apa yang bakal kita lakukan ke depan, tugas-tugas juga. Misalnya kita mengikuti organisasi berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi, itu sangat menolong kita ya Yai dalam dunia perkuliahan. Nah itu tadi tips dan bocoran dari Yai Dani. Teman-teman di rumah bisa catat nih berarti ya Yai. Bocoran dari Yai Dani itu membantu banget teman-teman. Nah selanjutnya nih Yai, mungkin banyak banget mahasiswa baru yang ngerasa dunia perkuliahan itu harus sempurna. Mungkin dari IPK-nya, aktif berorganisasi, eksis di media sosial, dan punya banyak teman. Gimana pandangannya Dani melihat fenomena ini nih? Oke, fenomena formula mahasiswa terkait IPK, relasi dan juga mungkin capaian lain ya. Iya. Oke, menurut IA terkait fenomena tersebut itu hal yang wajar sih. Dan juga kita lihatnya juga kan banyak terjadi. Menurut ya faktornya itu disebabkan oleh ya mungkin karena perkuliahan ini adalah gerbang terakhir ya untuk pendidikan kita secara formal. Karena kan nggak ada jenjang pendidikan lagi setelah perkuliahan gitu. Ya pasti ini menjadi tekanan ya buat mahasiswa baru ataupun mahasiswa lain di luar sana. Kita harus menyamai capaian teman kita gitu. Yang mungkin IPK-nya tinggi, relasinya banyak, itu mungkin jadi tekanan ketika kita lihat. Justru malah jadi tekanan. Karena untuk mengatasinya kita jangan hanya dilihat, tapi kita mulai dari diri kita sendiri. Oke. Jadi menurut Yai Dani menanggapi fenomena ini ya Yai, sempurna tuh boleh teman-teman, tetapi harus dimulai dari diri sendiri. Jangan cuma FOMO aja, tetapi diri kita sendiri tuh menolak untuk melakukan itu. Oke. Terakhir, kalau misalnya Yai Dani bisa kasih satu pesan untuk mahasiswa baru yang mungkin lagi dengerin podcast kita hari ini, apa yang mungkin pengen Yai Dani sampaikan? Oke, mungkin pesannya buat teman-teman mahasiswa baru di luar sana, teman-teman, jadi mahasiswa itu nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa dapat kesempatan buat jadi seorang mahasiswa. Jadi gunakan kesempatan itu sebaik mungkin, ya karena teman-teman inilah orang-orang pilihan yang mendapatkan amanah sebagai agen perubahan ya. Jadi pesan dia buat teman-teman mahasiswa semua, take a change, make a change. Ambil kesempatan dan buatlah perubahan. Oke. Itu tadi kata-kata dari Yai Dani, Masya Allah sekali Yai. Kata-katanya bisa membangun semangat nih, terutama aku yang dengerin langsung kata-katanya dari Yai Dani. Semoga teman-teman di rumah juga bisa nerapin apa yang udah disampaikan sama Yai Dani tadi, dan bisa diambil sisi positifnya. Oke, sebelumnya aku ucapin terima kasih banget nih untuk Yai Dani yang sudah mau hadir di episode kita kali ini, dan juga mau aku tanya-tanya sedikit seputar dunia perkuliahan Yai. Nah, untuk teman-teman di rumah, buat kita yang baru mulai perjalanan di dunia kampus, ingat ya kamu nggak sendirian. Nikmati aja prosesnya, jangan terlalu keras sama diri sendiri, dan jangan takut untuk minta bantuan sama orang lain, karena pasti di dunia perkuliahan kita bakal ketemu sama senior, dosen, juga teman-teman baru yang mestinya bisa bantu teman-teman di dunia perkuliahan kelak. Oke, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini di podcast Merasa PGSD. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Vera Yulia Safitri pamit undur diri. Tetap semangat dan percaya diri.